makna, bincang-bincang seputar agama. Pacaran saat puasa ini, Masya Allah. Ini ada dua sejoli ini ceritanya, pasangan yang tidak saling sah ya. Artinya mereka masih berpacaran, saling berkirim pesan, bangunkan qiyamul lail, ngingetin soal sahur, kemudian sampai di bukber berdua gitu. Buka bersama ya? Iya, buka bersama ini. Ya, sembari maksiat bersama kayaknya itu, Masya Allah. Apakah ini termasuk maksiat yang bisa membatalkan puasanya, kalau mereka dari seharian ini ceritanya lah, ya. Apakah batal ini sudah puasanya karena terlalu banyak maksiat yang mereka lakukan, mendekati zina mungkin ya, itu mungkin barakallahu fikum. Barakallah. Pacaran tapi saling mengingatkan dalam kebaikan. Ya, Insya Allah. Seperti itu ya. Nah. Jadi sebenarnya kan pacaran itu kebolehannya bukan apa namanya, kebolehannya itu kan setelah akad kan gitu kan. Kalau kita ngomong pacaran itu adalah bentuk saling mengenal antara laki-laki perempuan, saling mengenal, terus saling menjalin kasih sayang. Ya, setelah akad, pada akad nikah gitu kan. Cuma memang Mas ya, mungkin ini termasuk international problem ya bahasanya ya, problem internasional ya. Kebanyakan ya orang tua di zaman sekarang, mereka itu mempersulit laki-laki dan perempuan anaknya ya, putra-putrinya untuk menikah. Sementara mereka sudah berada di usia fase di mana mereka mulai mengenal bibit-bibit asmara kan gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Mereka backstreet. Mereka menjalin itu secara sembunyi-sembunyi atau mungkin secara terang-terangan. Dan anehnya ya, sebagian saudara kita yang jadi orang tua, mereka enjoy aja. Mereka lebih enjoy menikmati anaknya pacaran daripada mereka harus melihat anaknya menikah. Rela dipacari gratis gitu. Rela dipacari gratis. Sementara ketika mau dinikahi, syaratnya Masya Allah luar biasa. Ya, bisa bejibun ya syaratnya seperti itu. Ya, maka di sini sebenarnya kita harus mengerti ya bahwasanya Islam itu yang harus kita tanamkan adalah Islam itu adalah agama yang sangat memudahkan untuk umat manusia dalam semua sisi, semua lini dari A sampai Z, termasuk dalam hal pernikahan tersebut ya. Nah, jangan sampai ya apa yang ada ekspektasi ya dalam diri kita sebagai orang tua, anakku harus sukses dulu, harus punya rumah, harus punya pekerjaan, harus punya ini itu, sehingga kita melupakan aspek yang lebih penting dari mereka, yaitu menikah. Ya, apalagi ya percepatan puber, percepatan segala macam dengan adanya sosial media dan lain sebagainya, itu membuat anak di zaman sekarang jauh lebih mengenal cinta daripada anak di zaman kita. Belum ada sosmed gitu tadi. Ya, bayangkan, di zaman saya Mas ya, kelas 5-6 SD, itu ketika ada wanita ngomong cinta, itu masih apa sih cinta itu? Tapi zaman sekarang anak usia 5-6 tahun, mereka sudah paham. Karena apa? Tontonannya setiap hari seperti itu dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang membuat mereka itu dewasa sebelum waktunya seperti itu. Maka ketika orang tua menahan itu, sementara mereka butuh, akhirnya terjadilah pacaran. Beberapa waktu yang lalu ya, santriwati kita di usia yang sudah dia jelang nikah 21 kalau nggak salah ya, kita nikahkan. Ya, kita carikan laki-laki yang kita lihat, kita pandang dia baik agama dan akhlaknya, kita pertemukan, ya kita edukasi orang tuanya, Pak, ini loh cara Islam dalam menikahkan anak. Sama sekali tidak ada keribetan, insya Allah tidak ada keribetan. Dan mereka menikah. Masya Allah. Kamis mereka ketemu, ya Jumat si lakinya masih mikir, Sabtunya kita istilahnya mengkhidbah, Ahadnya sudah nikah. Dalam 5 hari. Sudah nikah. Ya, bayangkan ketika kita tanpa pacaran ya tadi ya. Tanpa pacaran. Bayangkan kalau kita harus memakai hal seperti itu, ya mungkin mencocokkan hari, subhanallah, kita akan meribetkan hidup. Ya seperti itu. Lah kembali ke buka bersama ya. Kalau pertanyaannya apakah sah puasanya? Insya Allah sah, selama tidak ada pembatal-pembatal yang sifatnya itu telah dijelaskan oleh ulama fikih. Tapi tidak berhenti di sini.
pasti akan banyak kemaksiatan yang terjadi. Ya, ketika memandang ya wanita yang bukan istrinya, ya itu sudah termasuk Zina itu ya. zina mata. Zina mata ya. itu. Belum lagi ketika chat ya. Masya Allah. Pasti chatnya itu nggak akan nyebut nama ya, pasti nyebut sayang atau apa gitu kan. Misalkan wahai fulan binti fulan, dia akan pasti kayak gitu, pasti wahai sayang dan segala macam. Dan itu akan membuat hatinya semakin terlena. Dan puncaknya biasanya adalah zina kemaluan. Alhamdulillah. Coba perhatikan, banyak sekali kejadian di mana laki-laki perempuan pacaran sampai hamil di luar nikah, yang rugi malah yang perempuan, malah perempuan. Seperti itu. Ada yang berakhir dengan aborsi, ada yang berakhir dia berada di dalam koper dan sebagainya. Alhamdulillah. Maka sebagai orang tua kita jangan sampai menyulitkan anak kita. Ketika kita lihat dia sudah mulai, oh ini kayaknya sudah mulai tertarik pada lawan jenis, ya permudah mereka. Ya, jangan sampai kita mempersulit mereka seperti itu. Dan kembali lagi pada puasa ya, kepada puasa buka bersama. Ya, insya Allah puasanya sah, akan tetapi bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu ibaratkan seperti ini ya Mas, ibaratkan kita menimba air dari sumur ya dengan timba yang bolong-bolong. Ya, dari bawah itu sudah full, ya kemudian nyampe atasnya tinggal separuh atau mungkin hanya seperempatnya saja. Ya, sayang saja gitu loh. Eman, pahalanya hanya sisa yang di atas itu sudah sisa seperti itu kan, eman gitu kan. Ya, Masya Allah. Ini sebentar lagi Syawal nih tadi, kesempatan nih orang tua kan, sunnahnya Rasulullah di Syawal ini ya. Semoga memudahkan teman-teman. Jadi sebenarnya kembali ke itu ya, kesunahan menikah di bulan Syawal itu sebenarnya ada historisnya di sana. Kalau nggak salah itu kisah Sayyidah Aisyah ya. Aisyah atau siapa saya lupa ya. Artinya di sana Rasulullah ingin mengajarkan kepada masyarakat di zaman itu yang beranggapan bahwasanya bulan Syawal ada ini itu satu yang baik. Beliau menikah malah di bulan Syawal. Semoga Allah memudahkan yang belum nikah. Paling lambat Syawal ini. Momennya apa yang muda-mudi stop pacaran sekarang ya. Itu enggak baik untuk kalian. Pasti tidak akan ada kebaikan di dalam pacaran. Ya, semoga orang tuanya juga sadar, segera mau dan mempermudah syarat pernikahannya tadi agar diberkahi. Insya Allah itu jazakallahu khairan atas waktu dan jawabannya. Bincang-bincang seputar agama.